Malam itu, kabut tebal menyelimuti hutan di pinggir desa. Di tengah kegelapan, berdiri sebuah rumah kayu tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga desa jarang sekali berani mendekat karena katanya, di rumah itu sering terdengar suara bisikan dari jendela lantai 2. Rina, seorang jurnalis muda, datang ke desa itu untuk membuat liputan tentang kisah-kisah mistis. Ia menganggap cerita hantu hanya bualan orang kampung. Paling cuma suara angin, pikirnya. Tanpa ragu, ia berjalan menembus hutan menuju rumah itu, hanya berbekal senter dan kamera. Begitu memasuki halaman rumah, udara tiba-tiba terasa dingin menusuk. Dari balik jendela lantai 2, Rina merasa seperti ada sepasang mata mengikutinya. Ia berhenti, menatap ke atas, kosong. Tapi tepat saat ia memalingkan muka, terdengar bisikan lirih, pelan sekali. Rin, nah. Naiklah, Rina terpaku. Ia yakin suara itu memanggil namanya. Lututnya mulai lemas, tapi rasa penasaran mendorongnya masuk. Tangga kayu berderit setiap kali ia melangkah. Bisikan itu semakin jelas. Kini terdengar seperti dua suara, satu memanggil, satu tertawa pelan di belakangnya. Sampai di lantai 2, ia melihat jendela itu sedikit terbuka. Udara dingin menyusup, membawa aroma anyir darah. Dari balik tirai tipis, bayangan perempuan berambut panjang tampak memunggunginya. Bisikan itu kini berubah jati erangan. Lalu, perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, bibirnya robek seperti terjahit paksa. Namun tetap bergerak, berbisik langsung ke telinga Rina meski jaraknya masih 2 meter. Sekarang, gantian. Kau yang di sini. Lampu senter Rina padam seketika. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah itu tetap terkunci rapat. Jendela lantai 2 kembali tertutup, tapi dari kaca buramnya, terlihat seorang perempuan berdiri memandang keluar dengan wajah Rina. Sejak hari Rina menghilang, rumah tua itu kembali sunyi. Atau setidaknya, begitu yang dikira warga desa. Malam-malam tertentu, saat kabut mulai turun, terdengar suara langkah di dalam rumah meski tak ada yang masuk. Dan dari jendela lantai 2, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini memanggil nama-nama orang lain di desa. Arman, sahabat Rina, datang untuk mencarinya. Berbekal foto terakhir yang Rina kirimkan, ia yakin temannya masih di dalam. Begitu melangkah masuk, hawa di rumah itu terasa berbeda, lebih berat. Seperti udara dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, tirai jendela lantai 2 bergerak sendiri. Meski semua pintu dan jendela tertutup rapat, Arman mendengar bisikan yang sama. Naiklah, sudah lama kami menunggu. Lampu senter Arman redup, tapi cukup untuk melihat dinding tangga. Dipenuhi coretan kuku garis-garis panjang yang mengarah ke atas. Setiap langkah yang ia ambil, suara di belakangnya seperti meniru. Tap, 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 seirama. Tapi saat ia berhenti, suara itu tetap berjalan. Melewatinya, naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Sampai di ujung tangga, lorong terasa lebih panjang dari luar. Di salah satu kamar, ia melihat Rina duduk di lantai, membelakangi pintu. Semua pintu kamar terbuka sedikit. Dari celahnya keluar aroma kemenyan bercampur bau bangkai. Rina, panggil Arman pelan. Rina menoleh, tapi kepalanya berputar 360 derajat. Tulang lehernya berderak, matanya menatap tanpa kedip. Dari mulutnya yang terbuka, bukan suara manusia yang keluar, melainkan bisikan yang terdengar di banyak nada. Sekaligus seperti ada puluhan orang berbicara bersamaan. Sekarang, giliranmu menunggu di jendela. Lampu padam, pintu tertutup, dan saat kabut pagi turun, di jendela lantai 2, warga melihat dua sosok berdiri. Keduanya menatap keluar, sambil berbisik tak henti-henti. Malam berikutnya, kabut di hutan lebih pekat dari biasanya, langit tanpa bintang. Bulan tertutup awan hitam yang bergerak pelan seperti sedang mengintai. Rumah tua itu tampak berbeda, jendelanya memancarkan cahaya merah samar, seperti bara api yang nyaris padam. Warga desa bercerita, rumah itu dulu milik seorang dukun hitam bernama Sarpin. Ia mengurung para korbannya di lantai 2, menutup semua pintu, lalu membuat mereka kelaparan hingga nyawa mereka lepas, hanya untuk dijadikan penjaga jendela. Arman kini terjebak bersama Rina di dalam kamar itu. Udara terasa membusuk,
Bayangan bergerak di dinding meski tak ada cahaya. Lantai dipenuhi bekas darah kering dan potongan kuku manusia. Rina mendekat, wajahnya pucat dengan urat-urat hitam merayap di leher. Kita tak sendirian di sini, Man. Mereka lapar. Bisiknya dari sudut ruangan. Muncul sosok-sosok tak berbentuk. Matanya hanya lubang hitam yang meneteskan darah. Suara mereka bergema di kepala Arman. Memerintah seperti mantra. Buka jendela. Buka, biar mereka masuk. Tangannya bergerak sendiri. Mencoba membuka jendela yang terkunci. Setiap kali ia menolak. Kuku-kuku tajam dari bayangan itu mencakar punggungnya hingga kulitnya terkelupas. Akhirnya jendela terbuka. Dan dari luar, kabut hitam masuk seperti hewan hidup. Melilit tubuh Arman, ia menjerit. Tapi suaranya tersedot ke dalam kabut. Rina hanya tersenyum miring. Lalu perlahan ikut menghilang bersama kabut itu. Pagi harinya, rumah itu kembali tenang. Jendela tertutup rapat, tapi kini, bila seseorang nekat berdiri di bawahnya, akan terdengar 3 suara berbisik sekaligus, memanggil dengan nada lembut namun mematikan. Desa itu mulai resah. Setiap malam, suara bisikan dari jendela rumah tua semakin keras, kadang bercampur dengan suara teriakan kesakitan yang tiba-tiba berhenti. Bahkan, ada warga yang mengaku melihat jendela itu terbuka sendiri dan tangan-tangan pucat menggantung keluar, seolah memanggil mangsa. Akhirnya, Pak Wirya, seorang dukun sepuh yang dikenal mampu menutup jalur gaib, datang. Ia membawakan di tanah liat, kain hitam, dan sebilah keris pusaka yang ujungnya berwarna merah kehitaman, bekas darah manusia. Begitu masuk ke halaman, udara langsung berubah berat. Pepohonan di sekitar rumah seakan merunduk, daunnya bergetar tanpa angin. Dari jendela lantai 2, suara bisikan itu menyebut namanya berulang-ulang. Wirya, Wirya, sudah lama kami menunggu dagingmu. Pak Wirya tidak naik tangga langsung. Ia menabur garam hitam di lantai bawah. Namun suara langkah terdengar di loteng. Berlari cepat, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Atap rumah berderit, seperti ada sesuatu merayap di atasnya. Ketika ia akhirnya naik ke lantai 2, semua pintu kamar tertutup rapat kecuali satu. Pintu ke arah jendela terkutuk. Tirai di sana berkibar pelan. Tapi udara di dalam terasa pengap dan hangat seperti perut makhluk hidup. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup sendiri. Bisikan berubah menjadi tawa rendah. Disusul suara napas berat tepat di belakang telinganya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun keris di tangannya terasa panas, seperti terbakar. Dari jendela, perlahan muncul wajah Rina, Arman, dan satu sosok wanita tua berambut putih panjang. Matanya merah membara. Mulutnya bergerak, mengucapkan mantra yang membuat kepala Pak Wirya berdenyut hebat. Bukan kau yang menutup jalanku, tapi aku yang menutup jalanmu. Lantai kamar bergetar. Dari bawah papan, tangan-tangan pucat menyembul keluar, meraih kaki Pak Wirya, menariknya ke bawah. Ia berusaha menusukkan keris, tapi tiba-tiba semua cahaya padam. Yang terdengar hanya suara bisikan yang semakin dekat, hingga tepat di telinganya. Kini, kau yang berdiri di jendela. Pagi itu, jendela rumah tua kembali terbuka, dan warga melihat 4 sosok menatap keluar, tersenyum samar, menunggu korban berikutnya. Sejak malam kematian Pak Wirya, rumah tua itu berubah. Bukan hanya menyeramkan, tapi seperti hidup. Kabutnya tak lagi datang hanya saat malam. Tapi siang pun terasa suram jika berada di dekat hutan itu. Burung-burung enggan terbang di atasnya. Dan suara jangkrik berhenti setiap kali angin membawa aroma dari rumah. Itu aroma tanah basah bercampur darah kering. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi rumah tua di kejauhan. Setiap kilatan cahaya, terlihat jendela lantai 2 terbuka sedikit lebih lebar. Dan setiap kilat berikutnya, jumlah sosok yang berdiri di sana bertambah. Di desa, beberapa orang mulai mendengar bisikan itu di dalam rumah mereka sendiri. Tak peduli seberapa jauh dari hutan, bisikan itu selalu terdengar dari arah jendela terdekat. Nada suaranya lembut, tapi penuh perintah. Lihatlah ke hutan, datanglah, dekatkan wajahmu ke jendela. Banyak yang mencoba menutup telinga, tapi suara itu langsung pindah ke dalam kepala, membuat pikiran mereka bergetar seperti kaca yang retak. Malam semakin larut,
Petir menyambar lagi dan kali ini di depan rumah tua. Berdiri puluhan bayangan manusia tanpa wajah. Mereka menatap ke desa, bergerak perlahan. Sirama dengan bisikan yang kini terdengar di seluruh kampung. Di dalam rumah, dari balik jendela lantai 2, Rina tersenyum. Bibirnya bergerak pelan, tapi suaranya terasa di setiap telinga. Sekarang, semua akan melihat dari jendela kami. Petir terakhir menyambar, dan lampu seluruh desa padam. Sejak malam itu, desa berubah seperti terkutuk. Udara siang terasa dingin dan berat. Matahari tampak redup seolah enggan menyinari tanah ini. Warga jarang keluar rumah. Tapi itu tak membuat mereka aman karena bisikan dari jendela kini mengikuti. Kemanapun mereka pergi, di rumah-rumah, cermin mulai berkabut dari dalam. Jika didekati, bayangan yang muncul bukanlah diri mereka, melainkan wajah-wajah dari jendela rumah tua. Kadang wajah itu tersenyum, kadang menangis, tapi matanya selalu menatap langsung, menembus. Suatu malam, hujan deras kembali mengguyur. Listrik mati total. Jalanan desa gelap gulita, hanya cahaya petir yang sesekali menyambar. Setiap kali cahaya kilat datang, terlihat siluet orang-orang berjalan ke arah hutan, mata mereka kosong. Kaki mereka menyeret, wajah mereka pucat seperti mayat. Aroma tanah basah bercampur anyir darah mulai merayap ke setiap sudut desa. Dan dari jendela rumah tua, kini bukan hanya bisikan yang terdengar, tapi nyanyian lirih dengan bahasa asing yang membuat dada terasa sesak. Beberapa warga yang mencoba mengunci diri di rumah mendengar ketukan di jendela. Pelan, tapi terus-menerus. Saat mereka mengintip, tak ada siapa-siapa tapi kaca jendela penuh sidik jari pucat. Dari bagian dalam, di dalam rumah tua, jumlah sosok di jendela bertambah. Rina, Arman, Pak Wirya, dan belasan wajah lain berdiri berjejer, menatap keluar dengan ekspresi kosong. Bibir mereka bergerak bersamaan. Kalian semua akan menjadi jendela berikutnya. Petir menyambar sekali lagi, dan di cahaya singkat itu, hutan di belakang rumah tampak penuh ribuan jendela, masing-masing dengan wajah yang terperangkap di dalamnya, berbisik, menunggu giliran untuk keluar. Hujan tak berhenti selama 3 malam berturut-turut. Jalan tanah menuju desa berubah menjadi lumpur pekat, seperti ingin menelan siapapun yang mencoba keluar. Kabut turun terus-menerus, menutup pandangan hingga hanya jarak beberapa meter yang terlihat. Desa terasa mati. Tak ada ayam berkokok, tak ada anak-anak bermain. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Semua hanya diisi oleh satu hal, bisikan yang tak pernah berhenti. Suara itu kini seperti berlapis. Ada yang berbisik pelan di telinga, ada yang bergema jauh di kepala, ada pula yang terdengar di balik dinding rumah. Setiap malam, kilatan petir memperlihatkan siluet barisan orang tanpa wajah berdiri di jalan desa, menghadap rumah masing-masing. Saat kilat mereda, mereka lenyap, tapi pintu rumah selalu terbuka sedikit lebih lebar. Seorang lelaki tua yang mencoba bertahan dengan menutup semua jendela dan memaku pintunya. Ditemukan pagi hari duduk di kursi goyang, matanya terbuka lebar, bola matanya menghilang, dan di kaca jendela di depannya terlihat bayangan dirinya yang masih bergerak, mencoba mengetuk dari dalam. Suasana desa semakin menekan, langit siang tampak seperti sore yang tak berakhir, dan setiap langkah terasa berat seakan tanah itu mencoba menahan tubuh agar tak pergi. Di ujung hutan, rumah tua itu terlihat semakin dekat, meski tak ada yang mendekat ke sana. Dari jendela lantai 2, kini terlihat puluhan wajah menempel di kaca. Mulut mereka bergerak serentak, mengucapkan satu kalimat yang membuat darah terasa membeku. Tidak ada lagi yang pulang, semua akan tinggal di sini. Petir menyambar, dan kali ini, seluruh rumah di desa memantulkan bayangan rumah tua itu di setiap jendelanya, seolah hutan sudah menelan semuanya. Malam itu, hujan berhenti, tapi justru itulah pertanda buruknya. Kabut turun begitu pekat hingga orang tak bisa melihat tangan sendiri. Sunyi mutlak, bahkan suara napas terasa terlalu keras. Warga yang masih sadar berkumpul di balai desa, mencoba saling menguatkan. Tapi satu persatu mulai mendengar ketukan di jendela meski semua jendela sudah dipalang papan. Ketukan itu teratur, pelan, namun semakin lama semakin keras. Sampai papan yang memalang mulai retak. Dari sela-selanya,
Mata-mata pucat mengintip, disusul bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Bukalah, waktunya pulang. Lantai balai desa bergetar, retakan mulai muncul, dan dari bawahnya, jendela-jendela kecil bermunculan, masing-masing berisi wajah orang yang sudah hilang Rina, Arman, Pak Wirya, dan banyak lainnya. Tangan-tangan pucat keluar, meraih kaki siapapun yang terlalu dekat. Di luar, rumah-rumah desa sudah tidak ada. Semua berubah menjadi barisan jendela yang berjajar tak berujung, mengarah ke hutan. Tak ada jalan keluar kemanapun mata memandang. Hanya kaca buram dengan wajah-wajah terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, tanah di bawah balai desa runtuh, menelan semua orang ke dalam kegelapan. Saat mereka mencoba berteriak, mulut mereka terkunci rapat. Namun di kaca jendela yang entah dari mana muncul, terlihat mereka sendiri, memohon dilepaskan. Dan di pusat semua itu, rumah tua berdiri megah sekarang tidak lagi lapuk, melainkan utuh dan hitam mengkilap. Dari jendela lantai 2-nya, sang wanita tua berambut putih memandang keluar, tersenyum lebar. Di sampingnya, puluhan wajah baru ikut berdiri, menatap, mencari korban berikutnya. Bisikan terakhir yang terdengar malam itu. Sekarang, seluruh dunia adalah jendela kami. Setelah malam itu, desa hilang dari peta. Tak ada jalan yang menuju ke sana, seolah hutan menutup rapat semua akses. Namun, orang-orang yang pernah memiliki hubungan darah dengan penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh. Meski mereka tinggal ratusan kilometer jauhnya, di rumah mereka, kaca jendela tiba-tiba memantulkan bayangan rumah tua yang tak pernah mereka kunjungi. Setiap malam, bisikan itu datang pelan, memanggil nama mereka, menyuruh mereka melihat lebih dekat ke jendela. Kutukan itu turun-temurun. Anak-anak yang lahir dari garis keturunan desa itu sering terlihat berbicara sendiri di depan kaca. Bahkan saat semua lampu padam, orang tua yang mencoba memisahkan mereka dari jendela hanya menemukan anak itu menghilang. Dan di pantulan kaca, masih berdiri di tempat yang sama, tersenyum tipis. Aura negatif menyebar tanpa henti. Rumah-rumah menjadi dingin tanpa sebab. Tanaman layu meski disiram. Hewan peliharaan enggan mendekati kaca, dan cermin sering berkabut meski udara kering. Orang yang terlalu lama menatap pantulan rumah tua akan mulai merasa dadanya sesak. Telinganya berdenging, dan bisikan itu berubah jadi perintah yang tak bisa dilawan. Waktunya kembali, waktunya berdiri di jendela. Tak ada cara memutusnya. Bahkan membakar rumah atau memecahkan kaca hanya membuat pantulan itu muncul di air, di sendok, atau di mata orang lain. Dan di suatu malam tanpa bulan, seluruh keturunan itu akan bermimpi sama berjalan melewati hutan berkabut, berdiri di depan rumah hitam mengkilap, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Di sana, sang wanita tua berambut putih akan menyambut mereka, membuka tirai, dan berkata pelan, "Keluargamu sudah menunggu." Pagi harinya, mereka yang bermimpi itu tidak pernah bangun lagi. Namun jika ada yang cukup berani melihat ke jendela rumah tua di hutan itu, akan terlihat wajah-wajah baru menatap keluar, membawa kutukan yang tak akan pernah berakhir. Bertahun-tahun setelah desa itu hilang, orang mengira cerita tentang jendela berhantu hanyalah legenda. Tapi sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi di tempat-tempat yang tak pernah terhubung sebelumnya. Di kota besar, gedung-gedung kaca mulai memantulkan bayangan rumah tua itu. Setiap malam tanpa bulan, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bayangan hutan bisa muncul di tengah kota. Pegawai malam yang bekerja di kantor tinggi mengaku melihat wajah-wajah pucat menempel di kaca luar. Meski mereka berada di lantai ke-30, aura negatif terasa di mana-mana, udara menjadi dingin tanpa alasan. Lampu berkelip seolah ada yang lewat, dan rasa cemas muncul begitu saja, bahkan di keramaian. Suara bisikan tak lagi terdengar dari telinga, melainkan langsung di pikiran, menusuk ke dalam seperti jarum dingin. Lihat ke kaca, jangan berkedip, lihat lebih dekat. Orang yang menuruti perintah itu akan melihat sesuatu yang tak seharusnya matanya bertemu dengan wajah seseorang di balik pantulan yang perlahan menirukan semua gerakannya. Kecuali senyum. Senyum itu tetap terukir, kaku, dan terlalu lebar untuk wajah manusia. Semakin lama, semakin banyak orang hilang. CCTV hanya merekam mereka berdiri menatap kaca selama berjam-jam.
hingga tubuh mereka seperti memudar dan lenyap. Setelah itu, bayangan mereka muncul di jendela manapun yang memantulkan rumah tua. Berdiri bersama Rina, Arman, Pak Wirya, dan ratusan lainnya. Tak ada tempat aman cermin, air, layar ponsel, bahkan pipel mata. Orang lain bisa menjadi jendela yang menghubungkan ke rumah itu. Dan setiap jendela yang dibuka dari sisi mereka, menambah kekuatan kutukan, menelan satu dunia demi satu dunia. Pada akhirnya, saat matahari gagal terbit dan seluruh langit hanya menampilkan warna kelabu pekat, semua orang akan melihatnya. Rumah hitam mengkilap di tengah hutan, dengan ribuan jendela menyala merah, dan wajah-wajah di dalamnya menatap keluar. Seolah seluruh dunia kini hanyalah satu rumah besar, dan bisikan itu tidak lagi pelan, tidak lagi dari kejauhan, melainkan di belakang lehermu. Sekarang, kau sudah melihat, kini kau milik kami.